Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cook Up a Storm. Film ini mengisahkan persaingan memasak antara seorang chef internasional dan seorang koki kaki lima dalam sebuah ajang kompetisi kuliner dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan sebuah kawasan bernama Spring Avenue, yang di dalamnya terdapat restoran tradisional yang selalu dipenuhi pengunjung. Restoran tersebut bernama The Seven, dan kokinya adalah seorang pemuda bernama Sky. Sky dikenal karena kemampuan memasaknya yang luar biasa, dengan hidangan-hidangan hasil masakannya yang selalu memuaskan pelanggan. Di tempat lain, terlihat sebuah acara pembaptisan untuk seorang anak keturunan raja, yang tentunya mengundang semua elemen penting dari kerajaan untuk hadir. Dalam acara tersebut, seorang chef asal Paris, Paul, dipercaya untuk menjadi koki. Ia dibantu oleh rekannya, Mayo, dalam menyiapkan hidangan. Masakan yang disajikan dalam acara itu berhasil membuat keluarga kerajaan terkesan. Sebagai penghargaan, bos Paul menawarkan kenaikan jabatan, namun Paul menolak tawaran tersebut. Ia memilih untuk mencari tantangan baru dan akhirnya memutuskan untuk menjadi koki di sebuah restoran baru di China. Sementara itu, di Spring Avenue, beredar kabar bahwa daerah tersebut akan segera mengalami pengembangan. Akan dibangun berbagai restoran dan bangunan baru untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan popularitas kawasan tersebut. Kemudian, Sky tampak tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Dulu, ia tinggal bersama sang ayah yang bekerja sebagai koki. Sejak kecil, Sky sering mendengar kata-kata kasar dari ayahnya yang merasa malu karena anaknya tidak memiliki bakat di dunia kuliner. Tak lama kemudian, ayah Sky memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya, lalu menitipkannya kepada sahabatnya yang bernama Seven. Restoran The Seven, tempat Sky bekerja saat ini adalah milik Seven, yaitu orang yang telah mengajarinya cara memasak. Keesokan harinya, Paul terlihat sedang mencari ikan di pasar. Namun, ikan yang ia cari sudah habis, karena sang penjual lebih memilih menjualnya kepada Sky. Itulah awal mula pertemuan antara Paul dan Sky. Paul pun merasa kesal terhadap penjual ikan tersebut. Namun, penjual itu menjelaskan bahwa di Spring Avenue, hanya Sky yang mampu mengolah ikan tersebut menjadi hidangan lezat. Akhirnya, penjual itu memutuskan untuk membagi ikan itu menjadi dua, agar baik Sky maupun Paul sama-sama mendapat bagian. Setelah itu, terlihat bahwa tepat di seberang restoran The Seven, berdiri sebuah restoran mewah bernuansa putih bernama Stellar. Kedua restoran ini memiliki perbedaan yang sangat kontras, bagaikan dua dunia yang bertolak belakang. Restoran baru itu dibuka dengan sangat meriah, namun pada acara pembukaannya, Stellar justru mendapat protes dari penduduk setempat. Di tengah situasi itu, Sky dan Paul ditantang untuk beradu kemampuan memasak. Tantangan tersebut akhirnya membawa mereka ke dalam sebuah duel. Dalam pertarungan itu, Paul menunjukkan keahliannya dengan memisahkan duri ikan satu persatu dengan presisi yang luar biasa. Sementara itu, Sky memperlihatkan keahliannya dalam mengiris ikan dan memisahkan dagingnya dari kulit dengan teknik yang halus. Melihat kemampuan mereka yang luar biasa, para pengunjung yang terkesan langsung mendaftarkan keduanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi memasak internasional. Hasil dari kompetisi ini akan sangat menentukan nasib restoran The Seven. Jika mereka berhasil memenangkan kompetisi, maka restoran tersebut tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah setempat. Setelah kejadian itu, Paul mulai menarik perhatian stasiun TV. Ia pun mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh seorang wartawan. Paul menjelaskan bahwa kelemahan restoran Cina saat ini adalah ketidakmauan mereka untuk berkembang. Menurutnya, masakan mereka terlalu monoton. Melihat pernyataan itu di televisi, Sky merasa semakin tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan harinya, dua koki terbaik akhirnya terpilih untuk maju ke kompetisi memasak nasional. Mereka adalah Sky dan Paul. Pemenang dari kompetisi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk berduel
dengan seorang koki legendaris yang telah memenangkan kompetisi memasak internasional 2 kali berturut-turut. Sosok itu dikenal dengan julukan Dewa Masak. Tak disangka, Dewa Masak itu ternyata adalah ayah kandung Sky. Dalam sebuah wawancara, ia ditanya tentang kesamaan marganya dengan seorang koki di The Seven. Namun, dengan tegas ia membantah adanya hubungan dengan Sky. Ia mengatakan bahwa orang dengan marga yang sama dengannya sangat banyak di Cina. Sementara itu, di tempat lain, Mayo datang berkunjung ke The Seven. Di sana, ia memberikan sebuah undangan makan malam. Sky dan temannya akhirnya memenuhi undangan tersebut. Saat tiba di sana, mereka disajikan berbagai jenis hidangan yang mewah dan kreatif. Melihat semua itu, Sky merasa bahwa Paul sedang mencoba memamerkan kemampuannya. Merasa tertantang, Sky pun nekat masuk ke dapur restoran dan dengan emosi melemparkan makanan di hadapan Paul. Paul, yang tak mau kalah, langsung menantang Sky untuk mengolah sepotong daging sapi untuk menguji keterampilannya secara langsung. Tanpa ragu, Sky langsung beraksi. Dengan gerakan yang cekatan dan cepat, ia berhasil menciptakan hidangan daging yang tampak sangat menggiurkan. Setelah itu, giliran Paul menunjukkan kemampuannya. Menggunakan metode memasak yang lebih modern, ia memaksimalkan tekniknya untuk menghasilkan hidangan yang tampak lebih menggoda. Saat masakan Paul selesai, Sky mencium aromanya, lalu tanpa berkata apa-apa, ia pergi begitu saja. Sesampainya di The Seven, Sky terdiam sambil merenungkan apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari guru Seven yang mengundangnya ke suatu tempat. Dengan segera, Sky bergegas ke lokasi tersebut. Namun, saat tiba, ia justru bertemu dengan ayahnya. Hanya dengan melihat sosok ayahnya, kemarahan Sky langsung memuncak. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki seorang ayah. Di sisi lain, ayahnya mencoba menjelaskan bahwa keputusannya meninggalkan Sky diambil agar putranya tidak merasa terbebani oleh bayang-bayang seorang ayah yang sangat ahli dalam memasak, sedangkan dirinya sendiri hanyalah biasa saja. Ayahnya menegaskan bahwa ia ingin menyaksikan Sky menunjukkan kemampuan terbaiknya di pertandingan mendatang, terutama ketika harus melawannya. Mendengar hal itu, Sky berjanji bahwa ia akan mengalahkan sang ayah. Tak lama berselang, hari kompetisi memasak nasional pun tiba. Di atas panggung, Paul dan Sky tampil sebagai peserta. Pemenang kompetisi ini akan dikirim ke Makau untuk mengikuti ajang memasak internasional. Dan dari sana, pemenangnya berkesempatan bertanding melawan Dewa Masak. Pertandingan pun dimulai dengan sangat sengit. Seperti biasanya, Sky menggunakan metode tradisional dalam memasak, dan kali ini ia memilih untuk mengolah seekor ayam. Di sisi lain, Paul menerapkan teknik modern, menghasilkan dessert yang cantik dan memikat. Setelah semuanya selesai, tiba waktunya para juri untuk mencicipi dan menilai hasil masakan mereka. Dalam proses penilaian, ternyata kedua peserta memperoleh skor yang sama. Ketua juri kemudian diminta maju untuk menentukan pemenang, dan akhirnya pilihan jatuh kepada Paul. Menurut ketua juri, memasak memerlukan sentuhan seni agar tampil lebih menarik. Dengan perasaan kecewa, Sky pun segera meninggalkan panggung. Keesokan harinya, Sky memutuskan untuk tidak hadir di restoran. Mengetahui hal itu, gurunya segera menemuinya di sebuah tempat permainan. Di situ, gurunya mencoba menghibur Sky dengan ikut bermain bersamanya. Meskipun akhirnya gurunya kalah, ia mengatakan bahwa setiap pertandingan pasti memiliki pemenang dan pecundang. Setelah itu, gurunya menceritakan pengalamannya berkelana, di mana ia bertemu dengan 2 biksu cilik yang membawa bekal, yang kemudian mereka bagikan kepada Seven. Di sana, Seven menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan dalam cara pengolahan makanan itu. 2 biksu kemudian menjelaskan bahwa bekal tersebut adalah hasil kerja bersama mereka, mulai dari penanaman gandum hingga diolah menjadi roti. Hal inilah yang membuat mereka sangat menghargai makanan tersebut. Oleh karena itu, gurunya menyampaikan pesan kepada Sky
bahwa setiap hidangan harus diciptakan dengan penuh cinta dan dihargai, apapun rasanya. Pesan tersebut membuat Sky menyadari arti penting dari setiap sajian. Di tempat lain, di dalam restoran Stellar, pemilik restoran memutuskan untuk mengirim Mayo ke kompetisi internasional berikutnya. Mayo pun menyadari bahwa selama ini Paul memiliki kelemahan, yaitu kurang peka terhadap cita rasa, dan disimpulkan Paul mengalami buta rasa. Mayo mendekati Paul dengan tujuan mendapatkan resep-resep rahasia, namun ternyata dia telah berselingkuh dengan pemilik Stellar selama ini. Paul, yang sangat marah dan kecewa, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Stellar. Di luar, tanpa sengaja Paul bertemu dengan Sky. Mereka pun duduk bersama, saling berbagi cerita tentang apa yang telah mereka alami. Di hadapan mereka, terbentang sebuah spanduk besar yang menampilkan sosok Dewa Masak, seakan mengingatkan mereka akan tantangan yang masih menanti di depan. Paul menyatakan bahwa Dewa Masak selama ini merupakan idola baginya. Mendengar pengakuan tersebut, Sky dengan tegas menyebut bahwa Dewa Masak sebenarnya adalah ayahnya. Meskipun pada awalnya Paul meragukan kata-kata Sky, akhirnya ia pun meyakini kebenarannya. Sky menceritakan pengalaman masa lalunya bersama ayahnya. Sementara itu, pemilik Stellar datang ke restoran The Seven dan mengajukan negosiasi agar restoran tersebut dijual kepada mereka. Namun, Seven menolak tawaran itu hingga akhirnya Paul dan Sky datang. Pemilik Stellar tampak terkejut saat melihat Paul datang bersama Sky. Paul menegaskan bahwa dirinya akan terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional dan mengajak Sky untuk ikut ambil bagian. Mulai saat itu, Sky dan Paul terus berlatih bersama, sehingga keakraban mereka semakin tumbuh setiap harinya. Tanpa terasa, hari kompetisi pun tiba. Beberapa chef dari berbagai negara telah bersiap untuk saling beradu keahlian. Kompetisi pun akhirnya dimulai, dan setiap peserta mulai menampilkan kemampuan terbaik mereka. Singkat cerita, di akhir pertandingan, Paul dan Sky dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pertandingan usai, Sky dan Paul sempat berbincang. Karena di kompetisi berikutnya hanya satu peserta yang akan mendapatkan kesempatan berduel melawan Dewa Masak, Paul dengan rela mengalah dan memilih agar Sky yang maju ke babak tersebut. Akhirnya, babak final pun tiba. Di atas panggung kompetisi yang disaksikan oleh banyak orang, Sky dan ayahnya tampil berdampingan. Pertandingan segera dimulai dengan Dewa Masak langsung menunjukkan aksinya sejak awal. Sementara Sky tampak masih termenung. Tak terduga, Dewa Masak mendekati Sky dan menyiram segelas air sebagai pemicu kesadaran. Sky pun tersadar dan segera memusatkan perhatian untuk memasak. Sky memilih untuk mengolah mie, hidangan sederhana untuk standar internasional. Sementara itu, di sisi lain, Dewa Masak menyajikan hidangan yang tampak mewah dan pastinya lezat. Saat waktu habis, Sky pun menyerahkan masakannya ke hadapan ayahnya. Sky mengolah hidangan mie, resep terakhir yang pernah dibuat oleh ayahnya khusus untuknya. Saat hendak meninggalkan panggung, Dewa Masak mencicipi masakan Sky dan memuji kelezatannya. Tanpa ragu, ia melanjutkan menikmati mie tersebut dengan sangat lahap. Film berakhir dengan perayaan meriah di The Seven. Tampak jelas bahwa semua orang hadir dalam kebahagiaan yang luar biasa, bersorak riang untuk menghormati restoran tersebut. Akhirnya, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jika kalian pengen nonton film seru lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.